Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya Allah, Anggi semangat sekali hari ini. Kalau pulang. Oke. Sabar dulu ya. Kita akan Ya. mempelajari mengenai kecerdasan artifisial dulu hari ini. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Oh, Sinar nggak masuk. Sinar kemana hari ini? Oh, Sina nggak masuk, sakit kayaknya Bu. Oh, sakit. Oke. Karena Sinar sakit, kita doakan semoga dia lekas sembuh. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Ya. Siap ya? Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Posisinya duduk aja nggak apa-apa. Dan Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep kecerdasan artifisial. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai berpikir komputasional. Nah, untuk hari ini belajar kecerdasan artifisial ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial, kemudian siswa dapat menyebutkan minimal 3 contoh penerapan kecerdasan artifisial di sekitar mereka. Yang ketiga, siswa mampu berdiskusi secara kritis tentang manfaat dan resiko dari kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial memahami kekuatan dan potensi teknologi masa depan. Ya. Apa itu kecerdasan artifisial? Ya, simulasi kecerdasan manusia pada mesin yang diprogram untuk berpikir dan belajar selayaknya manusia. KA memungkinkan KA memungkinkan mesin untuk memecahkan masalah, memahami bahasa, bahkan mengenali pola seperti wajah dan suara. Jadi dari KA kita bisa belajar dari data, jadi dia mengumpulkan dan menganalisis data mengenai pola dan membuat prediksi, kemudian memecahkan masalah, mampu menyelesaikan tugas yang kompleks dan membutuhkan pemikiran atau analisis. Yang ketiga, beradaptasi. Sistem KA dapat menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan informasi baru yang diterima. Selanjutnya, KA bukan sekedar mesin biasa, ya. Ini salah satu contoh kecerdasan artifisial dan sebelahnya adalah salah satu contoh mesin biasa. Mesin biasa yang bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalkulator. Apalagi yang bisa kalian temukan di lingkungan kalian di sekitar kita? Remote TV. Remote TV, apalagi? Mesin cuci. Mesin cuci. Kipas angin. Kipas angin. Sedangkan kalau kecerdasan artifisial, contohnya yang bisa kalian temukan? Google Bu. Google. Apalagi? Ini Bu. Gemini, Meta AI. Meta AI, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau nanya. Di film robot, ya kan? Di film robot itu mempunyai perasaan nggak? Pada film-film yang ada, yang pernah kalian tonton nih. Ya. Robot itu punya perasaan nggak sih? Enggak Bu. Enggak. Ya. Ada perasaannya nggak sih robot itu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi robot bentuknya, ya kan? Itu termasuk kecerdasan artifisial. Tapi yang membedakan antara robot dengan manusia, ya kan? Robot tidak mempunyai perasaan seperti manusia. Jadi kita di perkembangan zaman ini, kita semakin maju zaman, kita bisa menggunakan
robot memanfaatkan kecerdasan artifisial dengan baik, tapi harus dilihat, gitu kan, mana yang baik dan mana yang tidak. Kita harus lebih selektif. Lanjutnya. Seperti yang tadi, kakak di sekitar kita yang aplikasi di kehidupan sehari-hari. Contoh, di YouTube dan Netflix. Kalian gunakan sehari-hari? Ya. Ya, ada asisten suara, ada Siri, Google Assistant, Alexa untuk memahami perintah suara dan lain-lain. Kemudian ada Google Maps untuk menganalisis lalu lintas dan memberikan rute tercepat. Ya, walaupun Google Maps bisa memberikan manfaat untuk kita, tapi kita harus selektif. Kadang dengan Google Maps itu kita bisa diarahkan ke jalan lain yang nyasar, ya kan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang di situ ada tertulis jalan tercepat, padahal diarahin ke kebun, gitu. Jadi kita harus selektif mana yang harus kita ambil, mana yang tidak. Kemudian ada kamera handphone untuk meningkatkan kualitas foto, mengenali wajah dan mode untuk misalnya kita gunakan untuk berjualan. Kita bisa memfoto barang yang akan kita jual, kita posting ke media sosial, kita juga memanfaatkan kecerdasan artifisial. Oke. Selanjutnya, manfaat besar dari kecerdasan artifisial. KA tidak hanya tentang robot, tetapi juga tentang solusi yang membuat hidup kita lebih mudah dan efisien. Efisiensi meningkat, otomatisasi tugas berulang membebaskan waktu untuk hal-hal yang lebih penting. Jadi ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan bantuan kecerdasan artifisial, waktu kita, proses kita, pengerjaan kita akan jadi lebih singkat. Waktu yang lain kita bisa gunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Yang kedua, personalisasi pengalaman. Dari belanja hingga hiburan, KA menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan individu. Belanja, ada marketplace, ya, beberapa marketplace yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk hiburan, kita bisa nonton Netflix, ya. Kemudian kita bisa lihat video di YouTube dan lain sebagainya. Ya. Untuk hiburan juga bisa bermain game, dan kita gunakan sehari-hari. Inovasi tak terbatas, KA membuka jalan bagi penemuan dan solusi baru di berbagai sektor, termasuk yang belum terpikirkan oleh kita. Bu, Doni ngantuk. Iya. Don? Belum makan. Udah makan belum? Oh, itu kenyang dari dia. Kenyang. Oke, kita lanjut ya. KA mendorong kemajuan di berbagai bidang, dari kesehatan hingga pendidikan. KA membuka peluang baru untuk kemajuan yang signifikan. Kesehatan, KA membantu diagnosa penyakit lebih cepat, pengembangan obat dan operasi yang lebih presisi. Kemudian di bidang pendidikan, pembelajaran personal, alat bantu belajar, interaktif, dan analisis kinerja siswa bisa kita lakukan. Kemudian di bidang industri, otomatisasi proses produksi, peningkatan keamanan, otomatisasi proses produksi, peningkatan keamanan kerja, dan optimasi rantai pasokan. Tapi untuk dunia kerja atau dunia industri, kita harus selektif dalam penggunaan. Di zaman sekarang, jika kita banyak menggunakan kecerdasan artifisial semakin banyak, otomatis peluang pekerjaan semakin kecil. Makanya untuk meningkatkan peluang pekerjaan semakin besar, berarti kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Jadi kita jangan sampai kalah dengan teknologi. Sisi lain KA, tantangan dan resikonya. Seiring dengan manfaatnya, kita juga perlu menyadari potensi masalah yang mungkin muncul dengan pengembangan KA. Ada hoax atau defects, penyebaran informasi palsu atau manipulasi media yang sangat realistis. Beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan sebelumnya itu terjadi rame di masyarakat kita, ada demo dan segala macam. Kemudian ada tersebar informasi-informasi yang malah menyulut keadaan sehingga suasana menjadi ramai dan tidak kondusif. Nah, hal ini yang perlu kita sikapi. Jangan sampai kita menerima informasi itu secara mentah. Kita tidak melihat informasi tersebut benar atau salah. Jadi kita harus selektif mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak. Kemudian ada privasi data, pengumpulan dan potensi penyalahgunaan data pribadi dalam skala besar. Banyak nih sekarang aplikasi-aplikasi seperti aplikasi peminjaman uang online dan segala macam itu yang menggunakan ID card kita, KTP kita, ya kan? Dengan kita foto, kemudian dimasukkan ke teknologi ke aplikasi pinjol. Nah, itu bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu yang merugikan kita. Makanya kita harus selektif dalam penggunaannya.
Kemudian bias algoritma, KA dapat memproduksi atau memperkuat bias yang ada dalam data latihnya, menyebabkan diskriminasi. Oke. Pada lemes sih? Tuh, semangat dong. Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu mau ada SBG sedikit. Ya. Yeay. Perintahnya, ketika ada kata bos berkata, baru kalian melakukan pekerjaannya. Siap, Bu. Contoh, bos berkata, pegang hidung. Berarti kalian harus melakukan itu. Tapi kalau tidak ada kata bos berkata, berarti jangan melakukan apa-apa. Siap? Siap. Oke. Bu, yang salah nanti suruh nyanyi ke depan ya. Boleh. Nah. Siap ya? Nah, Soalnya ngantuk, Bu. Ayo, ayo. kita bermainan bos dan pegawai. Oke, siap ya? Bos berkata, pegang telinga. Pegang perut. Bos berkata, pegang tangan. Bos berkata, goyang pinggul. Berdiri. Mau berdiri. Kalau mau berdiri. Nah, tahu gak sih tujuan dari SBG tadi? Apa, Bu? Biar Tujuannya, konsentrasi. biar konsentrasi, biar fokus, melatih konsentrasi, melatih fokus ya, supaya kalian belajarnya lebih maksimal lagi. Kayak AI juga nggak sih, Bu? Kalau informasinya salah, jadi salah gerakannya. Benar. Kalau informasi yang diterima dari AI tersebut salah, jadi akan salah penjabarannya. Contoh, kita hanya foto kertas putih. Hanya satu nih deskripsinya, tapi tidak ada penjelasan deskripsi yang lain. Pasti banyak tuh yang dimunculkan, ya kan? Atau kita hanya foto warna putih aja, nanti akan banyak muncul. Bisa kertas, bisa kain, bisa tembok dan lain sebagainya. Makanya ketika penggunaan AI, ketika menggunakan teknologi harus jelas deskripsinya. Kita memerlukan apa, ciri-cirinya seperti apa, itu harus jelas. Oke, kita lanjut. Etika dalam kecerdasan artifisial, seperti yang tadi Ibu bilang, penggunaan KA bertanggung jawab membutuhkan pertimbangan etis yang cermat untuk masa depan yang adil. Dampak pada pekerjaan, tadi, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi melalui KA. Semakin banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi, maka semakin banyak pengangguran. Karena perusahaan pasti membutuhkan tenaga yang lebih cepat, tenaga yang menghasilkan barang yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar, sedangkan manusia punya batas kemampuan. Gitu kan? Makanya untuk meminimalisir ini, apa yang harus kalian lakukan? Meningkatkan kemampuan, meningkatkan keahlian, supaya tidak tergerus dengan teknologi. Jadi kalian bisa mengikuti nih kemampuan-kemampuan teknologi itu, minimal seimbang dengan kemampuan teknologi itu, supaya tidak sampai jadi pengangguran. Lanjut. Pengawasan massal. Resiko KA digunakan untuk pengawasan berlebihan yang melanggar kebebasan sipil. Menggunakan CCTV. CCTV yang biasa kita lihat kayak di tempat makan, di perkantoran, ya kan? Tapi kalau penggunaannya tidak bertanggung jawab, bisa disalahgunakan. Contoh, ada yang iseng naruh di kamar mandi. Ada yang iseng naruh di kamar tidur. Sedangkan tempat-tempat tersebut adalah tempat privasi yang tidak boleh, ya kan, dijangkau oleh orang lain. Makanya harus lebih selektif dalam penggunaannya. Kemudian tanggung jawab dan kontrol. Siapa yang bertanggung jawab jika kamu membuat kesalahan? Nah, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Ayo, kita sendiri yang bertanggung jawab. Jadi kita sebagai manusia jangan sampai lebih pinter alat daripada kita. Jangan sampai lebih cerdas alat daripada manusia. Jadi kita harus pinter nih, bisa mengontrol, bisa bertanggung jawab dengan kecanggihan yang kita terima. Oke, mari kita berdiskusi. Untuk kegiatan hari ini kita akan berdiskusi, tidak banyak yang akan didiskusikan, ya, tentang bagaimana menurut kalian peran KA itu akan berkembang di masyarakat kita. Menurut kalian, pandangan kalian, gitu kan? KA ini yang sudah berkembang di masyarakat itu seperti apa? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Ya, ini Iya, perannya berkembangan di masyarakat. Saya, Bu. Iya, silakan John. Menurut saya peran KA akan terus berkembang di masyarakat kita, karena kita aja yang masih kelas 5 dan kelas 6 kita sudah pakai itu kecerdasan Iya, artifisial. betul.
pasti nanti kedepannya semakin kita besar juga kita pasti akan terus menggunakan KA tersebut karena sudah menjadi kebutuhan kita. Tapi yang menjadi kekhawatiran kalau saya takutnya nanti karena udah sering pakai cerdasan artifisial, saya jadi gak mikir, jadi saya cuma mengetik, justru saya yang jadi robotnya, nanti dia yang jadi pinter, iya. Gitu. Jadi harus selektif ya pemanfaatannya. Jadi jangan sampai kita yang jadi anak buah dari teknologi tersebut. Jadi kita harus lebih cerdas, gitu kan? Keren, terima kasih John. Kekhawatiran kalian itu pasti juga dirasakan oleh orang tua kalian di rumah, ya kan? Kekhawatiran ketika kalian sudah sering nih menggunakan handphone, ya kan? Udah main game, ketika diingatkan, nah ayo makan, ya ma bentar, nah ayo mandi, ya bentar, nah ayo sholat, nah ayo ibadah apa segala macam, bentar, akhirnya nggak terlaksana. Doni begitu Don. Jangan ya Don. Gitu. Pas mandi ya. Malas mandi ya. Jangan ya, nggak boleh kayak gitu. Oke, selanjutnya. Menggunakan KA dengan bijak. Sebagai siswa, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan KA digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua? Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, belajar lebih dalam. Pahami bagaimana KA bekerja, manfaatnya apa. Dan kalian juga harus tahu batasannya, sampai batas mana kalian harus memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik. Jangan sampai yang kalian manfaatkan itu sampai keluar jalur, sampai berlebihan. Contoh yang negatifnya, kalian buka YouTube, disuruhnya buka YouTube buat tugas, tapi ternyata buka yang tidak baik. Tuh, ya. Jadi kalian harus tahu batasannya. Kemudian kritis dalam berpikir, evaluasi informasi dari KA dengan hati-hati dan pertanyakan sumbernya. Seperti tadi, jangan kalian terima informasi itu mentah-mentah. Kalian harus selidiki informasi tersebut benar atau tidak. Tuh. Jangan sampai kalian termakan informasi yang tidak benar sampai terjadi permasalahan. Ya. Yang terakhir adalah berpartisipasi aktif. Terlibat dalam diskusi dan pengembangan kebijakan KA yang etis. Tuh. Ya. Sudah paham belum, Nak? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya, kita nonton. ada sedikit game. Oke, kita game. Sedikit aja. Ini pakai HP, Bu. Nggak usah, ini aja langsung. Kan kalian nggak boleh bawa handphone ke sekolah. Oh, jangan bawa HP sekolah. Aku hari ini nggak pulang ke rumah, kata mamaku. Habis ini aku langsung pergi. Oh gitu. Kamu diusir. Jadi aku harus bawa handphone. Kan bisa komunikasi sama gurunya, John. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan, ya. Ini pakai nama ibu aja. Nah. Kita coba konsep dasar kecerdasan artifisial. Oke, siap ya? Oke, pertanyaan pertama, kecerdasan artifisial itu apa? Kira-kira yang mana? Sistem komputer yang hanya dapat menjalankan perintah berulang, teknologi untuk menyimpan data secara otomatis, Yang biru, Bu. simulasi kecerdasan. Yang biru. Kita coba benar atau salah? Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Salah satu kemampuan utama AI adalah yang mana? Yang kuning. Yang kuning. Lanjut. Perbedaan utama antara mesin biasa dan AI adalah yang mana? Yang kuning. Yang kuning. Keempat, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Google Maps. Pada pinter-pinter nih. Terakhir, alasan AI disebut bukan sekedar mesin biasa. Ayo. Yang biru. Yes. Sebelum kita lanjut, di sini tadi ada codingnya nggak? Ada. Di mana?
Diwarna, dibentuk. Diwarna, dibentuk, Ya. ada segitiga, ada lingkaran, Ada gambar, belah ketupat, belah sama ketupat, ada persegi. Pola yang Kita juga belajar mengenai pola coding yang sebelumnya kita pelajari. Oke, lupa saya. lupa ya. Kamu mah tidur mulu, Bang. Jangan tidur mulu. Oke. Untuk pembelajaran berikutnya, ya, karena waktu juga sudah mepet, kita pulang, ya kan? Untuk pelajaran besok, gitu kan, berikutnya pertemuan berikutnya, tugas dari ibu, ya kan, kalian mencari, ya kan, teknologi-teknologi, ya, yang sudah sering kalian gunakan, ya kan? Silakan kalian ditulis di kertas di teknologi tersebut, sebutkan nama teknologinya, kemudian manfaatnya untuk kalian apa, kemudian kekurangannya apa. Gitu. Jadi di pertemuan berikutnya kalian sudah bawa datanya, nanti presentasinya satu-satu di depan. Iya, Bu. Oke. Oke. Siap ya? Oke. Sudah paham semuanya? Paham. Ya. Mau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, terima kasih untuk semuanya hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya, apa saja sih yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Dari dulu, Bu. Ibu. Apa? Manfaat AI. Manfaat AI, benar. Apalagi Kekhawatiran tentang AI. kekhawatiran tentang AI. Iya, Apa? resiko. Resiko dalam penggunaan AI. Resiko dalam penggunaan AI. Jadi ada beberapa hal positif dan hal negatif yang kita pelajari hari ini. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.